Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Profesor Nurhalis. Kami dari kelas Ilmu Tanah TLC ingin melakukan representasi yaitu review jurnal yang berjudul The Influence of Thermomineral and Seawater on the Mineralogy and Chemistry of Residual Smectitic Soils from Alentejo, Portugal, a case study. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, yaitu Sakinah Wahyu Hairani dengan NIM 114240100. Saya Galuputi Narswari dengan NIM 114240123. Saya Nora Kancana Siha dengan NIM 114240121. Untuk latar belakang dalam jurnal ini, penelitian ini didasari dari pentingnya peloid yang sering digunakan di pusat kesehatan dan spa karena sifat mineralogi, fisika kimia, dan biologinya. Namun, potensi terapeutik tanah lempung di Portugal, khususnya tanah smectite residual di wilayah Alentejo belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh air termomineral yang kaya akan sulfur, klorida, natrium, kalsium, dan air laut terhadap sifat mineralogi, morfologi, dan kimia tanah smectite residual dari 3 lokasi, yaitu di Beja, Benavilla, dan Montargil. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Nah, di sini itu menggunakan 3 metode penelitian, yaitu ada analisis tekstur, mineralogi, dan analisis kimia. Analisis tekstur itu sendiri yaitu dengan mengukur distribusi ukuran butir atau granulametri dan luas permukaan spesifik partikel. Dan yang kedua itu ada analisis mineralogi. Nah, analisis mineralogi ini menggunakan difraksi sinar X, mikroskop elektron pemindaian, dan FTIR untuk mengidentifikasi jenis mineral, bentuk partikel, dan perubahan struktur. Dan yang terakhir ada analisis kimia. Nah, analisis kimia ini menggunakan XRF, ICP-MS, dan kromatografi ion untuk menentukan komposisi unsur utama maupun unsur jejak yang ada di tanah ini. Lalu untuk hasil penelitiannya itu terdapat 4. Yang pertama itu granulometri dan morfologi, yang dimana proses pematangan membuat ukuran partikel tanah menjadi lebih halus dan morfologi lebih homogen. Air termomineral cenderung menghasilkan partikel yang terpresi rapi, sementara air laut menyebabkan penggumpalan dan porositas. Yang kedua ada komposisi mineralogi. Yang pertama, tanah awal didominasi oleh smectite 50-72%. Lalu setelah pematangan, air termomineral meningkatkan kandungan smectite hingga 76% dan air laut menurunkan kandungan smectite hingga 36-54%. Dengan komposisi mineral, air laut memperkaya Na+ dan Cl- dalam peloid, dan air termomineral memperkaya Ca dan Mg serta mendukung stabilitas smectite. Yang terakhir, indeks alterasi kimia atau CIA, yang dimana nilai CIA itu lebih tinggi daripada peloid air termomineral dibandingkan dengan air laut, yang menunjukkan tingkat alterasi kimia yang lebih besar dan kematangan yang lebih baik. Selanjutnya adalah penutup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik air termomineral maupun air laut memengaruhi sifat tanah smectite residual, tetapi dengan efek yang berbeda. Untuk air termomineral sendiri, itu memperkaya kandungan smectite dan menjaga kualitas mineral sehingga lebih menjanjikan untuk aplikasi terapeutik dan dermokosmetik. Lalu untuk air laut memiliki efek menurunkan kandungan smectite dan membentuk mineral garam atau halid dan gipsum yang bisa mengurangi nilai terapeutiknya. Secara keseluruhan, tanah smectite residual dari Alentejo memiliki potensi tinggi untuk digunakan sebagai bahan baku peloid dalam bidang kesehatan, tetapi dibutuhkan analisis lanjutan seperti fisikokimia, rheologi, termal, dan biologis sebelum aplikasi praktis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.